menerima bagian keuangannya bernama Julianis. Bagian keuangan siapa? Bagian keuangannya M. Najarudin di bawah pimpinan istrinya bernama Neneng. 15% dari anggaran maksudnya? 15% dari anggaran, 13%-nya bagian mereka, sementara 2%-nya itu yang didelegasikan kemarin itu ketika tertangkap tangan. 2% bagian dari sekretaris Yang Menpora. akan didelegasikan ke komisi yang mengurusi bagian olahraga itu loh. Komisi 10. Oh, ke DPR. Iya, melalui Sesmenpora ini. Melalui Sesmenpora. Ya. Berapa 2% itu nilainya? 2%-nya itu setelah dipotong pajak, ada 2 pemotongan waktu itu kurang 50 juta. Oh, masih lewat SPT pajak ya? Ada pemotongan pajak juga perhitungannya waktu itu. Berapa nilainya? 3,2 M. 3,2 M. 3,2 M ini menurut penjelasannya itu terdiri dari 3 cek besi ya. Itu untuk anggota DPR tapi melalui Sesmenpora. Jadi ketika saya di Polda Metro itu juga berbicara dengan satu orang lagi, kan ada 2 yang dititipkan di Polda Metro ya. Satu dengan lainnya saling membenarkan. Jadi bukan cuma keterangan Mindoro Salina saja, tetapi ada juga keterangan yang mantan atau direktur daripada PTDG itu yang tertangkap tangan itu. Satu dengan lainnya saling membenarkan. Malah ada pembicaraan waktu itu, sebenarnya saya ini dipaksa lupa, katanya gitu sama saya, sama yang bapak-bapak itu. Kenapa dipaksa? Karena terus-terusan kita ditagih. Sehingga mungkin karena kita ditagih terus itulah makanya didengar sama KPK katanya waktu itu ya. Sehingga waktu itu juga didesak. Ditagih itu 15%. Yang sisanya. 13%. Sisanya 2%. Jadi menurut keterangan Mindoro Salina ini 13% ini dimonopoli oleh Najarudin. Teman-temannya mungkin tidak dibagi sehingga yang lainnya itu menagih, ditagihnya kepada Mindoro Salina. Oh, jadi 2% ini yang menyusul kemudian. 2% 3,2 miliar. Berarti kalau ya 13% berapa? 13% itu diterjemahkan mungkin dihitung oleh wartawan menjadi 25 miliar kurang lebih. 25 miliar. Itu keterangan Rosalina dan dibenarkan oleh DGI. Yang tertangkap tangan yang satu lagi. Yang tadinya juga El Idris. El Idris. Tadinya juga berencana saya juga pegang dua-duanya. Tetapi ketika berbicara kurang lebih 1 jam, datang keluarganya sudah membawa pengacara juga, akhirnya saya hanya fokus kepada saya akan dalamin lagi Pak Kamarudin. Nanti kita istirahat sejenak untuk commercial break. Pemirsa, kita teruskan dialog kita dengan bekas pengacara Rosalina, Pak Kamarudin. Itu 15% itu komisi itu apa? Jadi 15% itu berawal dari jasa mereka memperantarai atau mensponsori PT DGI untuk menjadi kontraktor, pemenang dari untuk pembangunan Wisma Atlet di Cakabaring Palembang. Ya. Jadi itu berawal dari pertengahan 2010. Menurut keterangan Mindoro Salina, M. Najarudin sedang makan malam di Hotel Nippon Kan. Hotel Sultan Nippon Kan itu ya. Kemudian Mindoro Salina ini diundang ke dalam pertemuan tersebut, lalu diperkenalkan dengan Sesmenpora. Setelah diperkenalkan bincang-bincang selepas makan ini, lalu dikatakan apakah punya rekanan perusahaan-perusahaan yang bisa untuk mengerjakan Wisma Atlet Cakabaring Palembang ini. Lalu sempat mereka berucap bahwa semua perusahaan BUMN juga sudah cakap untuk melakukan kegiatan seperti itu. Lalu ditanya kira-kira swasta siapa ya yang bagus ya, kira-kira begitu pembicaraannya. Lalu diperkenalkanlah ini PT DGI. Setelah disebutkan PT DGI ini, kemudian diminta kepada Rosa oleh M. Najarudin supaya dibawakan nanti company profile-nya. Kira-kira sebulan 2 bulan kemudian dari pertengahan 2010 ini dibawalah company profile-nya ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, ke ruangannya Pak Pak Muaram itu ya. Kemudian di sana berbicara mereka dan diteliti company profile-nya itu bahwa memang layak untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan tidak lama kemudian ada lagi pertemuan daripada Bapak M. Najarudin dengan
pihak DGI, lalu disepakatilah fee-nya antara 13 sampai 15%. Rosalina tetap hadir dalam pertemuan itu. Rosalina juga dihadirkan. Kemudian setelah disepakati, kemudian adalah pengumuman pemenang dan ternyata dimenangkan oleh PT DGI. Setelah dimenangkan oleh PT DGI, barulah ada pembayaran fee yang 13% buat Bapak M. Najarudin dan 2% yang terakhir tertangkap tangan itu. Itu dibayar by progress menurut keterangannya. Terus Anda mendampingi satu kali atau dua Saya kali? hanya mendampingi satu kali. Di KPK? Di KPK, yaitu pada tanggal 27. Itu pun sebetulnya saya datang tanggal 27 sebetulnya bukan lagi tadinya untuk mendampingi, karena malam harinya saya sudah ditelepon oleh seseorang mengaku mereka sudah rapat dan menyebut-nyebut salah satu mantan direktur intelijen ada di situ. Dikatakan bahwa mereka sudah sepakat harus menarik kuasa dari saya. Lalu saya katakan bahwa inilah perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jadi yang berhak menerima yang berhak mencabut surat kuasanya hanyalah Mindoro jadi Rosalina. Anda udah tanda tangan di Polda itu juga surat kuasa waktu Di Polda sudah tanda tangan pada tanggal 23. Setelah dilakukan pencabutan, kemudian berbicara panjang lebar di hadapan. Intelijen mana maksud Anda yang menelpon Saya Anda? tidak perlu menyebutkan namanya karena itu kan saya tidak lihat. Dia hanya menyebutkan namanya dan menyebut mantan direktur intelijen. Tetapi saya tidak perlu paparkan di sini. Baik. Tetapi itulah yang diucapkan malam-malam itu pada tanggal 25. Tapi Anda tetap mendampingi besok, walaupun sudah dibilang begitu. Ketika dikatakan itu tanggal 25 malam hari, saya besoknya langsung pergi ke rutan Pondok Bambu karena sudah dipindah Mindo dari rutan Polda Metro ke Pondok Bambu untuk mengklarifikasi apakah betul itu surat kuasa yang ke saya itu sudah dicabut. Tetapi sesampainya saya di rutan Pondok Bambu, saya juga bawa saksi waktu itu ya. Saya registrasi di sana. Saya minta ketemu dengan Mindoro Rosalina, tapi tidak diperkenankan oleh petugas LP itu dengan alasan pertama lagi mandi, alasan kedua lagi dipijit, lagi sakit. Nah, setelah 3 kali alasan yang berbeda, maka saya permisi pulang. Kemudian besoknya saya susul lagi KPK, yaitu tepatnya hari Rabu tanggal 27. Kedatangan saya ke KPK sebetulnya tujuannya bukan lagi untuk mendampingi, tapi hanyalah mengklarifikasi apakah masih saya atau tidak pengacaranya. Tetapi ketika saya di KPK ini, saya juga bertemu dengan seseorang yang juga dia menyebutkan dia mau mendampingi Mindoro Rosalina. Badannya kecil putih, dia juga duduk di lobi, saya pun duduk di lobi. Tetapi tidak lama kemudian Mindoro Rosalina dibawa ke sana, dinaikkan ke lantai 8. Tidak lama kemudian saya dipanggil melalui telepon. Kemudian saya naik ke lantai 8, lalu saya tanya, apakah masih saya pengacara atau bukan? Karena semalam, 2 hari yang lalu ada telepon malam-malam mengatakan bahwa saya harus mundur dari kasus ini. Terus jawabannya apa? Lalu dijawab, ya saya pilih Tito Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara saya. Lalu saya katakan ada juga loh yang menunggu di bawah. Kemudian dia pergi bersama penyidik, dia telepon ke bawah, disuruh pulang. Disuruh pulang yang menunggu ini. Maka saya sangat yakin karena Mindoro Rosalina ini memilih saya jadi pengacaranya. Lalu saya dampingi dari kira-kira jam 11.30 sampai jam 16.44 sore hari. Setelah jam 16.44 sore hari. Tunggu dulu, dalam pemeriksaan itu yang ada dampingi tadi, dia memang mengaku semua yang ada katakan tadi. Semua sesuai dengan yang diterangkan di Polda itu juga keterangannya di di depan. Bahwa dia memang karyawan Nazaruddin. Dia karyawan PT Anak Negeri. Iya, tapi Anak Negeri punya Nazaruddin. Anak Negeri itu PT Anak Negeri itu miliknya Bapak M. Najarudin. Terus setelah jam 4 sore? Setelah jam 16.44 dia kelihatannya pucat dan dia bilang tolong Bang selamatkan saya saya takut pulang ke rutan Pondok Bambu. Lalu saya katakan kepada penyidik, tolong ini diselamatkan. Ini harus dibawa perlindungan LPSK. Karena kenapa? Ketika dia di Polda Metro, di rutannya, dia malam hari juga katanya didatangi oleh seseorang untuk mencuci otaknya atau membrainstorming kan begitu ya. Lalu waktu itu dijanjikan akan ada LPSK. Tetapi karena LPSK-nya tidak sampai-sampai juga pada jam 17, akhirnya disimpulkan bahwa akan ada pada saat pemeriksaan lanjutannya yaitu pada hari Jumat. Lalu kemudian dia meminta tolong kepada saya supaya saya dampingi juga ke ke rutan Pondok Bambu supaya minta dikawal kira-kira begitu ya. Sebelum saya pergi untuk mengawal dia pun masih sempat memberikan saya kata-kata mutiara semacam ayat-ayat masih itu judulnya dibikin semacam ungkapan hati dia. Lalu kita turun ke bawah, saya minta tolong kepada penyidik KPK supaya saya bisa mengawal dia di dalam mobil tahanan itu, tapi penyidik mengatakan janganlah karena nanti timbul persepsi-persepsi yang tidak baik, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian mereka pergi, saya pergi ke belakang ngambil mobil. Lalu sesampainya di rutan Pondok Bambu, mobil KPK sudah balik, saya sampai. Jadi kami selisih begitu ya.
Nah kemudian sesampainya di rutan Pondok Bambu itu saya tidak bertemu lagi dengan Mindoro Salina. Terus kapan Anda dicabut jadi kuasa? Nah setelah saya tidak bisa bertemu, saya masuk ke dalam, saya isi saya register nama saya dan sebagainya, saya titip handphone. Ada sekelompok orang, kurang lebih 3 mobil. Mereka ini tanpa register, tanpa apa namanya, pintu langsung terbuka lebar-lebar. Lalu saya merasa ini sebuah ancaman. Ada tampang-tampang Arab India sebagian, tampang orang Sumatera Utara sebagian. Kemudian saya katakan siapa yang bertanggung jawab di dalam apa namanya itu di dalam rutan ini. Lalu orang itu mengatakan sudah pulang karena sudah malam hari, sudah jam 18. Nah kemudian disarankan supaya saya bertemu dengan Bapak Lukman. Akhirnya saya temui Bapak ini, saya katakan ini klien saya dalam keadaan bahaya karena dia bercerita sebelum-sebelumnya selalu diintimidasi untuk tidak menyebut yang menyuruh melakukan dan siapa-siapa yang menerima, kan begitu ya. Lalu Bapak Lukman ini beserta staf-stafnya mengatakan bahwa sudah ada di sini pengacaranya juga. Ditunjukkan itu surat kuasa tanggal 22. Lalu saya jelaskan surat kuasa tanggal 22 dia tidak kenal, tapi itu mengaku diutus oleh M. Najarudin selaku pimpinan dia. Lalu yang utus siapa? M. Najarudin selaku pimpinan dia. Lalu saya katakan apa namanya surat pencabutannya sudah ada di sini. Saya adalah pengacara yang saat ini dan saya tadi yang mendampingi di KPK. Ini bukti saya mendampingi di KPK. Lalu mereka waktu itu agak kebingungan. Karena kebingungan saya ambil sikap, oke, ini sudah di luar jam kunjungan. Semua orang yang di sini tolong keluar, termasuk saya, supaya adil. Kita keluar, saya pun tidak ketemu lagi Mindoro Salina Manulang, mereka pun tidak ketemu. Maka keluarlah kami semua tanpa bertemu dengan Mindoro Salina Manulang ini. Lalu sesampainya di luar menuju kendaraan saya dicegat oleh kurang lebih 15-20 orang. Mereka marah-marah, saya dianggap mempersulit keadaan, sudah diminta keluar dari kasus itu tetapi tetap ngotot. Lalu saya jelaskan saya ini apa namanya pengacara, bukan dalam hukum adat gitu ya, bahwa diminta oleh orang lain harus mundur. Apabila saya mundur saya juga disalahkan secara kode etik, saya jelaskan begitu ya, karena menelantarkan klien. Lalu ada seseorang dengan nada yang sangat emosional, dia memberikan pencabutan kuasa kepada saya. Ini surat pencabutan kuasanya, mulai sekarang saya ikut campur lagi, kira-kira begitu ya. Lalu saya katakan, ini si MDS inisialnya sudah lapor ke Polda Metro. Nah, kemudian saya katakan, saya harus klarifikasi ini nanti hari Jumat ke Mindoro Salina Manulang, apakah ini dari dia atau bukan. Setelah sampai di Polda Metro Jaya, saya lihat memang namanya berbeda. Nama dia kan Mindoro Salina Manulang, tapi di situ ditulis Mindoro lain Manulang. Ada sempat gak konfirmasi? Kemudian tanda tangannya tidak identik. Enggak, ada sempat gak konfirmasi sama dia? Saya konfirmasi hari Jumatnya itu, lusanya. Ya. Saya konfirmasi, dia pun tidak pernah mengatakan telah mencabut kuasa itu, tetapi dia katakan waktu itu di KPK di lantai 8 ruang nomor 11, terima kasih buat semuanya, kita sahabat saja, inilah yang terbaik buat keluarga saya. Dan habis itu tidak Lalu ada. saya katakan, oke, silakan menjalani pemeriksaan selanjutnya, pakai hati nuranimu, tetap berdoa supaya kamu apa namanya tidak terpengaruh oleh kuasa-kuasa yang lain, saya bilang gitu. Terus belakangan ada dituduh memang merekayasa pengakuan dia di KPK. Itu tidak benar, saya tidak punya kuasa untuk merekayasa itu. Karena kenapa? Karena perlu diketahui juga pemeriksaan di KPK itu adalah selalu lebih dulu penyidik dan tersangkanya masuk ke dalam ruangan penyidikan, baru pengacara datang kemudian. Saya pikir itu adalah hal yang tidak benar apabila penyidik membiarkan seorang pengacara merekayasa, karena tujuan mereka tentu sudah berbeda, kan begitu ya. Nah, dalam hal ini tidak benar saya merekayasa atau men-setting-setting ataupun namanya ada isu kemarin menghancurkan Demokrat dan sebagainya. Saya tidak punya kepentingan di situ. Nggak punya kepentingan. Tidak benar. Dan sekarang ada aman-aman aja hidupnya kan? Aman-aman saja, tapi ada yang lucu juga dalam perkara ini. Selalu dikatakan tidak ada kaitannya, tidak mengenal dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang ada sekelompok orang selalu berusaha supaya saya dipecat juga oleh klien saya yang Daniel Sinambela. Sampai kemarin mereka itu hampir tusuk-tusukan di Grand Hyatt di depan sini. Hari Jumat malam itu mereka hampir tusuk-tusukan dengan permintaan supaya saya juga dipecat jadi pengacaranya Daniel Sinambela. Tusukan antara siapa dan siapa itu? Ada seseorang mengaku M. Nasir, dia mendatangi Paulus, adiknya Daniel, katanya kalau mau kondisif saya harus dipecat juga jadi pengacaranya Daniel Sinambela. Terus nggak dipecat Anda dari Daniel? Mereka menyampaikan ke saya tidak, karena mereka sudah pernah juga dikelabui, yaitu pada tanggal 5 April 2011. Dan Daniel juga pegawai Nazaruddin? Daniel itu juga orang yang berhubungan dengan Nazaruddin dalam urusan ini, yaitu mensuplai batu bara ke PT PLN dan apa namanya itu banyak banget objeknya Indonesia Power. Nazaruddin. Kita istirahat sejenak, pemirsa.